ilmu yang kita punya itu hasil pelajaran dulu. Waktu itu masalah yang kita hadapi bisa kita atasi dengan ilmu kita yang dulu. Nah sekarang tantangannya beda lagi. Kita tetap pakai ilmu yang dulu, gak cocok. Coba menurut Anda pandemi ini apakah semua bisnis dan pebisnis dirugikan? Banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Kalau kita dirugikan oleh pandemi, itu tidak mengatakan bahwa pandemi ini mendatangkan malapetaka untuk semua orang. Tidak. Faktanya justru ada yang bisnisnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kenapa? Dia mempunyai ilmu yang cocok. Seperti dagang online, ya kan? Dia mulai ganti, bukan jaga toko, tetapi pindahin ke marketplace. Dia tadinya nggak ngerti, minta tolong anaknya atau stafnya, gimana kita caranya dagang online. Gini Pak, caranya gini. Anaknya nolong, anaknya lebih pintar soal gadget. Kemudian mulailah dia dagang online. Kan itu. Jadi kalau Tuhan bilang akan ada hari di mana masalah-masalah itu menguras energi, menguras stamina, mari kita semangat. Ada masalah yang sulit dan sukar, mari kita belajar. Kemudian dikatakan berbahaya. Jadi kata kalepos itu selain mengandung kata menguras energi, sulit dan sukar, difficult, dangerous. Saya mau tanya ke Bapak-bapak, kalau Tuhan bilang akan ada hari yang berbahaya, apa yang harus kita lakukan? Waspada, jaga-jaga, bentengin diri. Akan ada serangan berbahaya. Kalau COVID, minum vitamin C, ya kan? Agar imun kita bagus. Jangan stres, happy. Firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu benar, imun kita bagus. Meskipun sana kena COVID, sini kena COVID, ajaib kita dijaga, stamina kita oke. Kenapa? Berjaga-jaga. Ya, selain dangerous, kemudian perilous. Perilous itu mematikan. Cukup, itu firman Allah. Jadi kalau Anda minta umur panjang, itulah hari-hari yang akan Anda hadapi. Masih minta umur panjang? Masih? Hari-hari yang akan dihadapi kayak tadi itu loh. Masih mau minta didoakan umur panjang atau udah aja? Sulit ya? Dilematis ya? Kesimpulan? Yuk Bapak-bapak, siapa yang mau ambil kesimpulan? Kalau berani minta umur panjang, artinya iya siap. Beri tepuk tangan untuk Om. Yeah. Kalau berani minta umur panjang, artinya siap. Kalau sudah tidak mau siap-siap, bilang, Tuhan tak puas. Ya, udah lihat Sydney, Tuhan cukup. Ya kan? Ya, sekarang orang mau lihat surga Tuhan. Sydney tidak seindah surga. Tapi yang masih mau mendukung anak cucu dalam doa, masih mau mendoakan mereka, memberikan petunjuk-petunjuk sebagai papa, mertua rohani, sebagai opa rohani, ayo. Sebab yang akan mengalami hari sulit dan sukar bukan hanya kita, mereka juga. Nah sekarang untuk apa? Untuk apa Tuhan menitipkan istri kita kepada kita, dan Tuhan menitipkan anak-anak itu kepada kita sebagai anak kita? Untuk apa? Sedangkan Tuhan tahu mereka juga akan menghadapi hari yang sulit dan sukar. Untuk apa? Iya, untuk kita kelola, kita pimpin. Jadi persoalan yang paling serius sepanjang zaman sejarah manusia, termasuk hari ini dan besok, adalah ketika pria-pria tidak berfungsi. Sedangkan pria itu ibarat fondasi bagi rumah. Nah, kalau fondasinya kagak ada, rumahnya ambles. Tekanan masalah tiba melawat semua rumah. Rumah yang berfondasi kuat aman sentosa. Rumah yang fondasinya rapuh amblas. Jadi kalau ada keluarga Kristen yang amblas ketika pandemi, ketika masalah datang, coba cek prianya berfungsi nggak? Karena Tuhan menetapkan pria sebagai fondasi, bukan istri. Pria sebagai jangkar. Kalau sampai ada rumah tangga Kristen terombang-ambing, pontang-panting, cek prianya.
Berfungsi sebagai jangkar nggak? Sebab yang ditetapkan Tuhan sebagai jangkar adalah pria, bukan wanita. Kalau ada rumah tangga Kristen yang kolaps waktu bermasalah karena kurang pengetahuan, cek prianya berfungsi nggak? Dia berfungsi sebagai guru nggak? Sebab yang diperintahkan Tuhan untuk mengajar adalah Adam dan bukan Hawa. Nah, kalau prianya tidak berfungsi sebagai guru, kemudian rumah tangga yang kurang pengetahuan, menggenapi kata Alkitab dalam Hosea, meskipun dia umatku, dia binasa juga, sebab dia kurang pengetahuan. Bukan kurang ke gereja, bukan kurang kolektor, bukan kurang ini itu. Hanya waktu ke gereja tidak nambah pengetahuan, waktu kumpul-kumpul dengan para pria tidak menambah pengetahuan, pergaulannya hanya buang-buang uang dan menyenangkan daging, tidak menambahkan pengetahuan, tidak membuatnya lebih siap untuk menghadapi tantangan. Sehingga ketika kemudian tantangan benar-benar datang, maka keluarga ini secara pengetahuan mengalami defisit. Lebih berat persoalannya daripada pengetahuan yang dimiliki. Ambles. Jadi ketahuilah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kodrat pria ini dulu yang harus kita pahami dan kita medical check up gitu. Apakah ini kita terapkan atau tidak, sebab ini akan menentukan di masa yang sulit sukar itu bagaimana nasib kita. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Baca bersama 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, dalam bahasa Inggris man, pria. Baiklah kita menjadikan pria menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi Anda tidak ditentukan untuk kalah. Sejak awal diciptakan, pria, manusia ditentukan untuk berkuasa. Jadi kalau kurang kuasa, kurang otoritas, doanya kayak tadi, Tuhan beri saya urapan. Tuhan berikan saya otoritas. Sebab memang ditentukan untuk berkuasa. Meskipun singa raja hutan, bukan singa yang ditentukan untuk berkuasa, manusia. Lanjut. Berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut. Nah, terus burung-burung di udara. Terus dan atas ternak. Terus atas seluruh. Terus dan atas segala binatang melata yang merayap. Kalau Anda buka bisnis oli, Tuhan mau Anda sukses dan berkuasa. Kalau Anda pelayan Tuhan, Anda mau Anda sukses dan berkuasa. Karena memang manusia diciptakan sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi. Wakil Allah. Allah sendiri maha kuasa. Wakilnya juga. Tapi ketika wakil itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tuannya tetap maha kuasa, dianya tidak. Contoh, saya bekerja di Astra sebagai eksekutif kemurahan Tuhan. Kalau saya kerja benar, semua fasilitas dari kantor saya nikmatin. Tapi meskipun saya tadinya karyawan Astra eksekutif sekalipun, kerja nggak benar, bisa dipecat? Iya. Jadi anak Tuhan itu mencerminkan Tuhannya. Kalau Tuhannya maha kuasa, dia juga memiliki kuasa seperti rencana Allah dari semula. Tapi dosa membuat kuasa itu tergerus. Ketidaksetiaan kita membuat kuasa itu tergerus. Perjalanan kita yang tidak disertai Tuhan membuat kita tidak ada kuasa sama sekali. Jadi kalau kita selalu gagal, coba dicek Anda jalan sendiri atau jalan bersama Tuhan yang maha kuasa. Mungkin ini menghampiri seseorang dalam rumah tangga atau keluarga besar kita. Ada entah anak, entah mantu, entah cucu, entah kenalan yang sulit sekali untuk sukses. Ini nggak berhasil, ini gagal, ini berantakan. Aneh. Sedangkan dia Kristen. Coba kembali ke sini. Di mana salahnya? Sebab kita di dalam Tuhan Yesus Kristus ditentukan untuk memegang otoritas. Oke? Kejadian 2:15. Kejadian 2:15. Di kodrat ini dulu kita pahami. Sehingga kita memiliki pijakan iman yang kokoh kuat sesuai Alkitab, ya. 2-3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Siapa menciptakan pekerjaan? Tuhan. Siapa menciptakan lapangan kerja? Dalam ayat ini lapangan kerjanya apa?